Ada nggak sih strategi biar DC lapangan pinjol itu males dan nggak jadi datang menagih ke rumah kalian? Oke, yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan semangat terus untuk menghadapi masalah perpinjolan ini, teman-teman. Ya, nah selamat Lebaran juga buat teman-teman semua yang merayakan juga. Mohon maaf lahir dan batin juga. Dan ya, di video kali ini kita akan bahas soal strategi gimana caranya sih agar DC pinjol itu males dan mungkin bisa jadi nggak bakal jadi datang ke rumah kalian. Ya, kita bahasnya itu adalah pinjol itu nggak semua punya DC lapangan. Itu dulu yang harus teman-teman ketahui. Nggak semua DC pinjol punya nggak semua pinjol punya DC lapangan. Kalaupun punya, nggak semua kota ada DC lapangannya. Ya, itu yang harus teman-teman garis bawahi. Nah, yang paling banyak dan mungkin termasuk tergolong lengkap hanya di Jabodetabek. Ya, selebihnya ya 50-50 lah ya. Nah, sekarang gimana sih caranya agar DC pinjol itu males datang ke rumah kita? Sekarang gini sih teman-teman, sebelum kita lari ke arah sana, kita harus tahu dulu bagaimana target operasi DC pinjol itu sebenarnya. Nasabah-nasabah mana yang diincar gitu ya, itu yang paling penting yang harus teman-teman ketahui dulu. Karena masing-masing pinjol itu pasti berbeda dan mempunyai ya prioritas masing-masing. Tapi kita harus tahu rata-rata yang sama itu bagian apanya. Oke, yang pertama, yang jadi prioritas paling pertama adalah ya kalau nominal utangnya gede, tinggalnya di kota, orangnya kooperatif dan respon, ini pasti menjadi target utama atau target incaran dari DC. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Ya iyalah, mereka kan pengen mengunjungi nasabah-nasabah yang apa ya istilahnya, yang kemungkinan membayarnya itu lebih tinggi. Jadi mereka nggak mau dong datang sia-sia tanpa ada hasil dan nasabahnya pun tetap nggak bayar. Nah, itu udah pasti umum di semua pinjol pasti akan menilai hal seperti itu. Ya, jadi dari sini kita harus berlawanan semua nih agar tidak masuk ke dalam daftar prioritas orang-orang yang diincar. Ya, apa saja itu? Banyak ya. Pertama, teman-teman jangan terlalu responsif, jangan terlalu kooperatif, jangan terlalu gampang ngebales-balesin DM mereka. Jangan, karena ya bisa jadi itu adalah apa ya istilahnya? Bisa jadi kalian akan menjadi target operasi atau daftar masuk ke dalam top list prioritas mereka, ya. Kalau bisa teman-teman juga jangan terlihat takut, ya. Terlihatlah berani dan pasrah. Itu udah kombinasi yang paling membuat DC pinjol males kepada kalian. Contohnya kayak gimana? Contoh, misal teman-teman diancam, oh akan masuk ke jalur hukum, akan kena somasi dan lain sebagainya. Langsung teman-teman terima dan tungguin. Gimana tuh contohnya? Ya udah Pak, saya terima apapun yang terjadi karena memang posisi saya nggak ada uang, hukuman apapun akan saya terima asal itu resmi jalur negara dan ya kalau memang ada surat pengadilan datang ya akan saya tunggu dan saya akan terima. Saya akan datang ke pengadilan kapanpun Bapak inginkan. Asal ada surat benar-benar resmi dari pengadilan. Dan kalaupun rekening saya diblokir masuk ke slik OJK, tidak masalah karena itu konsekuensi yang memang harus saya terima. Karena ya saya memang masih belum ada uangnya. Udah. Kalau udah kayak gitu, mereka bakal bingung mau ngancam kalian dengan cara apa lagi. Kalian sudah menerima semua ancaman-ancamannya, kalian nggak peduli apa ancaman itu, kalian juga nggak masalah mau diancam seperti apa. Nah kalau udah kayak gini, DC-nya yang pusing. Kalau udah kayak gini, DC-nya yang bingung harus ngapain. Ya buru-buru terus menagih kalian. Ya buru-buru bakal mau datang ke rumah. Mau nagih kalian terus jadi prioritas utama mereka aja, mungkin mereka masih bakal mikir-mikir teman-teman. Ya, jadi itu yang harus teman-teman pahami. Pasrahin aja semuanya. Ikhlaskan. Ini memang tidak mudah karena ini berkaitan dengan mental dan juga keyakinan kita. Nah, saya rasa teman-teman harus yakin bahwa masalah pinjol itu bukan masalah apa-apa dulu. Bukan masalah yang berat dulu. Itu baru akan membuat hidup kalian akan jauh lebih tenang.
Nah, untuk bisa lebih pasrah dan ikhlas dan berani, tentu saja dipersiapkan mental yang kuat dan itu tidak bisa kalian dapatkan secara instan. Pelan-pelan, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah berdoa. Insya Allah barangkali di situ nanti semuanya akan jadi lebih mudah, semuanya akan jadi lebih gampang, dan saya yakin teman-teman semua pasti akan bisa melalui dan melewati semua hal tersebut. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.